Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rosiana Zulfa dari kelas 11 TGC 1 yang bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Nah, di sini saya masih membahas tentang Mikrotik and TCNA Preparation. Nah, jadi di sini saya akan membahas bab yang selanjutnya yaitu tentang routing. Nah, di sini saya akan membahas materinya yaitu konsep pengenalan routing, routing table dan routing flags, pendahuluan static routing, studi kasus, konsep dynamic routing, dan pengenalan OSPF. Nah, pengenalan routing. Nah, routing ini dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination. Nah, routing juga bekerja pada layer ketiga, yaitu pada networking models. Nah, untuk mengimplementasikan teknik routing ini diperlukan peralatan perantara yaitu router. Nah, ini. Kalian bisa lihat gambarnya, di sini ada router yang menghubungkan jaringan A dan jaringan B. Selanjutnya ada klasifikasi routing. Nah, klasifikasi routing ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada static routing dan ada dynamic routing. Nah, static routing ini yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dan untuk yang dynamic routing ini, yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalur sendiri. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu IGP dan EGP. IGP yaitu singkatan dari Interior Gateway Protocol dan EGP yaitu Exterior Gateway Protocol. Nah, IGP ini yaitu digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, yaitu contohnya sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lainnya. Nah, untuk yang EGP ini digunakan pada intra-autonomous system routing yang diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, di sini ada contoh protokol IGP dan contoh protokol EGP. Nah, di sini ada tiga, yaitu Distance Vector Routing Protocol. Nah, yaitu jauhnya source network menuju destination berdasarkan matrix. Yang matrix ini dihitung dari hop count, cost, bandwidth, delay, dan lain-lain. Nah, di sini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu RIP-V1, yaitu Routing Information Protocol 1, RIP-V2, IGRP, yaitu Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang kedua, Link State Routing Protocol, nah, yaitu mengetahui topologi jaringan secara keseluruhan dengan mengumpulkan informasi dari setiap router dan mengetahui topologi jaringannya secara lengkap dan detail. Nah, di sini ada dua, itu contohnya OSPF dan is per is. Nah, ketiga ada Hybrid Routing Protocol. Nah, contohnya itu EIGRP. Nah, untuk yang contoh protokol EGP ini hanya ada satu, yaitu BGP, Border Gateway Protocol. Selanjutnya ada routing table. Nah, routing table ini berisikan informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Nah, berisi nilai prioritas atau generik dari masing-masing router. Nah, ini gambarnya kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya ada router table terbentuk dari satu, semua root yang berasal dari dynamic routing protocol. Kedua, semua root untuk network yang directly connected ke router. Dan yang terakhir, konfigurasi tambahan, yaitu bisa disebut static root. Nah, di sini juga ada routing flags. Nah, di sini ada singkatan-singkatannya, yaitu D dynamic, A active, C connected, nah, dan lain sebagainya. Nah, kan di sini ada contohnya ada DAC. Nah, itu singkatan dari Dynamic Active Connected. Nah, di sini juga ada AS. Nah, yaitu
aktif, statik. Gitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Nah, selanjutnya ada konsep static routing. Nah, static routing ini diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan, spesifik, dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, kalian anggaplah memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang ini terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Nah, misal Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Nah, dalam hal ini routing dapat digunakan. Selanjutnya ada static routing. Nah, static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Nah, pada static routing ini perlu menambahkan parameter routing yang disebut DST .address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, di sini kita bisa buka IP, lalu ke rootdoc, lalu ke add. Nah, rumusnya itu kalian mau kemana dan lewat mana. Selanjutnya ada static routing. Nah, yaitu mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resources yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman, kalian bisa lihat. Selanjutnya studi kasus. Nah, static routing 2 router, static routing 3 router, dan static routing 4 router. Nah, di sini ada gambarnya, nanti kita akan coba praktekkan ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mengambil contoh kasus yang pertama. Nah, di sini saya sudah menyediakan topologinya di PNetLab saya. Nah, di sini saya akan mencoba hubungkan router mikrotip yang pertama kita ke net. Kita save, lalu nyalakan mikrotip routernya. Nah, ini sudah nyala teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan IP address yang akan saya taruh di topologi PNetLab saya. Nah, di sini saya akan mencari atau login ke router mikrotip yang pertama. Kita klik 2 kali. Tunggu sebentar. Nah, di sini saya akan mencoba login. Ketik admin, lalu enter. Passwordnya kosongkan saja, enter lagi. Nah, di sini kita klik Ctrl C. Nah, lalu enter. Nah, kan ini nggak bisa, jadi kita mainkan saja kursornya ya teman-teman. Lalu enter lagi. Nah, kan kita akan mencari IP address kita, ketik IP address print. Enter. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan IP address dan IP networknya. Kita coba ke Winbox. Open. Nah, di sini di Winbox-nya ini sudah terbaca sendiri ya teman-teman. Kita klik lalu connect. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kan ini ada PPC1. Nah, kita akan coba hubungkan ke router mikrotip pertama kita. Save. Di sini juga kita akan menghubungkan router kedua kita melalui router pertama. Di sini juga ada PPC yang akan dihubungkan ke router mikrotip kedua kita.
Yang di sini nyalakan dulu PPC router kedua dan PPC yang menyambung ke router kedua. Nah, di sini sudah nyala ya teman-teman. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui IP network dan IP address-nya. Nah, untuk IP network ini kita akan tulis atau akan simpan di data pertama. Edit, lalu ke label, tulis IP network-nya saja. 192.168.81.0. Kita play. Nah, di sini sudah ada IP address-nya teman-teman. Selanjutnya kita akan login Winbox pada router kedua kita melalui router pertama dengan cara Rumon. Untuk Romonnya itu sendiri kita nyalakan dulu ke MikroTik 2 kita. Nah, di sini kita ubah pada MikroTik router pertama kita dulu. Ini kan masih MikroTik ya teman-teman. Nah, kita ubah menjadi router 1. Nah, kita ketik sistem, identity, set name, kasih router 1. Enter. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil mengubah admin MikroTik kita menjadi router pertama. Nah, lalu kita akan coba ke router kedua kita coba cek apakah ada IP address-nya atau tidak. Kita tunggu sebentar. Enter saja. Lalu kita ketik IP address print. Nah, di sini kan kosong ya, tidak ada IP address-nya sama sekali. Nah, jadi kita coba login ke MikroTik 2 kita melalui router pertama. Ketik tools, Rumon, set, enable, sama dengan yes. Kita enter. Nah, di sini sudah aktif pada tool Rumonnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat IP network-nya pada semua jalur. Apakah sudah terdaftar IP network-nya pada MikroTik kita? Nah, kita ketik IP network print. Lalu di enter. Nah, jadi di sini sudah ada MAC address-nya ya teman-teman yang terhubung pada Ether 1. Selanjutnya kita akan mengganti namanya menjadi router kedua. Kita ketik sistem, identity, set name, router 2. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengganti yang tadinya MikroTik menjadi router kedua. Nah, selanjutnya saya akan coba login ke MikroTik router kedua kita. Kita ke Winbox dulu. Lalu aktifkan dulu pada router pertama kita dengan cara ke tools dulu, lalu ke Rumon. Nah, di sini kan ada enable. Nah, enable-nya ini kita checklist, lalu apply off. Nah, di sini sudah ya teman-teman.
Nah, lalu kita ke more, lalu ke new winbox. Nah, lalu ini ke tools dulu, lalu ya kita pilih mode advanced. Nah, lalu kita connect to Romon. Nah, kita refresh. Nah, di sini sudah terdapat identity router kedua. Kita klik, lalu connect. Kita klik, lalu connect. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke router kedua pada via 192.168.81.137. Nah, atau IP address pada router pertama kita. Kita push. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address dan gateway-nya. Di sini untuk yang 10.10.10.1 kita akan taruh di MikroTik router pertama pada ether ketiga yang sejalur ke router kedua. Nah, untuk yang 10.10.10.2 kita akan taruh di ether pertama. Nah, di sini kita di sini masih ada IP address-nya. Nah, untuk yang 192 kita akan simpan di PVC yang terhubung pada MikroTik yang pertama. Untuk yang 192.2.1 kita akan simpan di PVC 2 yang terhubung ke MikroTik yang kedua. Langsung saja kita konfigurasikan pada MikroTik yang pertama. Kita buka Winbox-nya. Lalu kita daftar ke IP address, lalu kita ke mana sih? Addresses. Nah, di sini kita tambah untuk IP address-nya. Di sini kita ketik 192.168.1.1. Jangan lupa slash-nya itu /24. Nah, untuk ethernya kita pilih ether 2. Kita klik play, lalu klik OK. Nah, kita akan tambahkan juga IP address ke jalur MikroTik yang kedua. Nah, untuk IP address-nya 10.10.10.1. Untuk ethernya kita pilih ether 3. Play, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP, lalu di sini kita pilih routes. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan praktek atau kasus yang pertama. Di sini ada contohnya yaitu DAC. Nah, selanjutnya ada dynamic routing. Nah, dynamic routing ini merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Nah, hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, untuk contohnya sama kayak yang awal ya teman-teman. Selanjutnya ada pengenalan OSPF. Nah, OSPF ini singkatan dari Open Shortest Path First. Nah, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori
IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Nah, selanjutnya support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Nah, konsep cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Nah, di sini ada OSPF area. Nah, tujuannya untuk memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Nah, satu ada backbone area. Area ID 0.0.0.0. Nah, yaitu bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone lokal. Kedua, ada standar default area. Nah, ini merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area, dan ABR yang terhubung dengan area 0. Itu backbone area. Ketiga, ada sub-area. Nah, area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise and external route. Yang keempat ada not so to be area. Stub area yang tidak menerima external route diganti dengan default route yang bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Dan yang terakhir ada OSPF lab. Nah, merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam password ke dalam OSPF. Itu mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF dengan itu maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.